Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fembi Barbershop teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial potong rambut bridge fade. Langsung saja memakai clipper dengan menggunakan guard nomor 2 teman-teman ya. Nah, dipotong sekitar 4 jari teman-teman, tapi melengkung teman-teman ya. Dari depan ke belakang itu agak melengkung teman-teman. Nah, agak melengkung. Bridge fade adalah potong rambut dengan ciri khas di pinggir agak melengkung, tipisnya itu separuh tapi melengkung, dan di belakangnya agak lincip teman-teman ya. Nah, seperti itu, menggunakan guard nomor 2 dulu langkah pertamanya dan dihaluskan. Lanjut, kalau udah guard nomor 2, kalau udah selesai, lanjut nanti langsung ke trimmer nanti ya. Nah, kalau masih kurang halus ya dihaluskan lagi teman-teman sampai halus. Kalau udah langsung menggunakan trimmer teman-teman. Nah, menggunakan trimmer Kime, saya menggunakan trimmer Kime. Langsung kita membuat pola melengkung, garis melengkung dulu teman-teman ya. Usahakan yang trimmernya tidak terlalu tinggi teman-teman, supaya nanti gradasinya bisa halus dan enggak ketinggian seperti yang ada di video itu teman-teman. Langsung kita menggunakan trimmer menggosok dari bagian bawah ke atas dengan ujungnya ya. Kalau udah ada di garis ya usahakan pelan-pelan supaya nggak kebablasan ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi sisakan seperti galeng ya, seperti galeng dulu, nanti langsung kita gradasi lagi pakai clipper teman-teman. Nah, itu langsung saya kasih pola yang di depannya ya. Saya kalau ngasih nama itu namanya godekan depan. Godekan depan langsung saya kasih pola melengkung itu. Kalau udah langsung kita menggunakan clipper menghaluskan yang atas dengan guard dengan tuas terbuka ya, tidak menggunakan guard dan dengan tuas terbuka. Clipper aja kali ini saya menggunakan clipper Wimax NG22. Nah, clipper ini murah tapi enak teman-teman. Langsung kita gosok-gosok dengan tuasnya terbuka teman-teman ya. Kita gosok sekitar 2 jari ke atas teman-teman, mengikuti garis lengkung trimmer tadi. Nah, tonton terus teman-teman ya sampai habis video saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang mau tanya-tanya juga nggak apa-apa, silakan komen-komen teman-teman ya. Silakan komen-komen, dan yang mau ngasih saran juga nggak apa-apa, karena saya di sini juga masih belajar teman-teman. Nah, kalau udah guard tuas terbukanya langsung kita kasih guard lagi, guard nomor 1 dengan tuas terbuka lagi teman-teman ya. Kita gosok-gosok di atas tipis gradasi tadi yang kita buat, yang tidak usah menggunakan guard. Kali ini kita menggunakan guard nomor 2 nomor 1, maaf teman-teman, menggunakan guard nomor 1 dengan tuas terbuka mengikuti gradasi yang tadi teman-teman. Dari gradasi yang clipper tidak memakai guard, sekarang kita gradasi pakai guard nomor 1 dengan tuas terbuka. Kalau udah tuasnya terbuka langsung kita tutup teman-teman. Nah, tuasnya kita tutup, langsung kita gradasi yang bawahnya biar cepet teman-teman. Ini solusi potong rambut cepet tapi standar barber teman-teman. Nah, itu udah muncul pola gradasi atas, tinggal garis sisa trimmer nanti kita hilangkan pakai clipper aja, nggak usah pakai guard, dan dengan tuas tertutup langsung kita gosok pelan-pelan. Yang ditempelkan adalah ujung dari mata pisau. Jadi kalau menghaluskan menghilangkan garis gradasi, garis yang dari trimmer, kita harus tuasnya tertutup dan yang ditempelkan cuma ujungnya pelan-pelan teman-teman ya.
karena rawan ini ya. Kalau udah menghilangkan garis ini agak susah teman-teman, harus ulet, maksudnya harus teliti, nggak boleh terburu-buru teman-teman. Nah seperti itu. Nah kita gosok-gosok lagi seperti itu teman-teman. Nah kalau yang masih baru buka dan masih baru belajar, jangan bosan-bosan ya, belajar melihat video-video pangkas rambut di YouTube atau di sosial media lainnya, supaya kita bisa mengasah ilmu kita teman-teman. Nah itu sudah muncul gradasi. Lanjut yang bawah, kita bentuk dulu pakai trimmer. Nah ada yang pinggir langsung ke bawah aja, lurus dulu teman-teman ya. Nanti yang belakang sendiri itu agak miring teman-teman ya, itu lurus dulu, lurus ke arah telinga. Dan nanti yang di leher itu kita kasih pola seperti agak lancip, tapi boleh terlalu lancip teman-teman. Nah seperti itu, agak lancip dikit. Nah kita bentuk dulu, kita bentuk pakai trimmer dulu, nanti baru kita pakai razor ya, supaya hasilnya halus teman-teman. Nah seperti itu ya, udah mulai kelihatan. Nah kalau dirasa masih kurang halus, yang atas kita haluskan lagi pakai guard nomor 4. Nah yang atas sendiri kita haluskan pakai guard nomor 4. Kalau udah guard nomor 4, kita haluskan lagi yang bawahnya lagi pakai guard nomor 3, dan berurutan sampai terlihat gradasinya itu halus teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, ini guard nomor 4 ya. Tonton terus sampai habis teman-teman ya. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya channel saya bisa maju dan bisa membagikan tutorial potong rambut, unboxing, dan info-info lainnya tentang dunia barber dan salon. Nah ini langsung kita guard nomor 3 ya, berurutan ya. Habis ini guard nomor 2 teman-teman. Ini guard nomor 2. Nah supaya lebih halus lagi teman-teman, nggak apa-apa diulang-ulang, nggak apa-apa, yang penting hasilnya mantap teman-teman. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak, dan jangan bosan-bosan lihat video saya, dan semoga kita semua diberi kesehatan. Nah gradasinya sudah halus, langsung kita pakai razor. Razornya saya menggunakan razor jadul. Kita razor ya, mengikuti bentuk dari kita membentuk awal dari trimmer ya. Kita bentuk pakai trimmer tadi, kita ikuti, kita bersihkan pakai razor biar hasilnya kelihatan mantap teman-teman. Nah pangkas rambut itu sendiri teman-teman ya, kalau kita usaha dan itu, upayakan kita tidak bosan-bosan melihat video-video contoh-contoh tutorial teman-teman ya, supaya apa, lebih mengasah ilmu kita. Nah dari bagian belakang seperti itu teman-teman ya, lincipnya seperti itu teman-teman. Nah kalau dirasa masih kurang lancip, ya dilancipkan lagi sesuai selera customer kita. Nah belakang seperti itu teman-teman. Nah kebetulan ini customer kita minta di air tato yang belakang ya. Kalau di sini namanya di skin, minta 2 skinnya, kasih dulu supaya dia tambah puas teman-teman. Nah kalau selesai kita jelasin lagi pakai razor. Razornya kalau saya buat skin ini bukan razor jadul teman-teman ya, tapi razor yang udah kayak pisau itu teman-teman, razor yang agak modern. Nah kalau udah selesai yang bagian atas,
kita potong menggunakan gunting biasa dan menggunakan jepit jari dari bagian depan. Kita gunting perlahan supaya nggak terlalu kelihatan numpuk atau tebal teman-teman ya. Jadi kita menggunakan jepitan dari bawah, tangan kita mengarah ke depan ya, mengarah ke muka tangan kita. Supaya apa? Supaya walaupun kita tidak menggunakan gunting sasak, rambut customer atau rambut pelanggan itu nggak terlalu kelihatan tebal teman-teman. Nah, supaya nggak bosen, tips untuk kalian semuanya ya yang baru buka, kalau sambil motong ya sambil diajak bicara, diajak bercanda customer kita supaya nggak bosen. Nah, kalau udah digunting langsung kita bentuk atau kita bagian poni ya teman-teman. Ini mintanya yang brush fade, pinggirnya brush fade, terus yang poninya dibuat kayak buzz cut teman-teman. Jadi ini campuran antara brush fade dan buzz cut. Yang atas itu buzz cut bentuknya, dan yang pinggir dan belakang sama belakang itu potong model brush fade. Jadi ini namanya apa teman-teman ya, yang sesuai ya. Ini soalnya request dari customer kita seperti itu, jadi kita turutin aja. Namanya apa ya teman-teman yang enak, tulis di kolom komentar teman-teman ya, nama dari potong rambut campuran antara brush fade dan buzz cut ini teman-teman ya. Kita crop dulu. Kalau udah selesai di crop ya pakai rasornya pakai rasor jadul, cukur jenggot orang tua zaman dulu teman-teman. Nah, pelan-pelan. Kenapa saya pakai razor ini? Karena saya udah terbiasa mulai awal buka sampai sekarang udah menggunakan razor ini, jadi udah terbiasa. Sebetulnya kayak misalnya saya belajar pakai razor yang modern saya juga bisa, cuma udah enak pakai razor yang ini ya saya lanjutin aja, nggak apa-apa, yang penting hasilnya sama. Nah, kalau udah kita keringin pakai hair dryer teman-teman. Biar apa? Hair dryer itu sendiri selain buat styling juga bisa untuk membersihkan sisa-sisa rambut yang ada di customer kita, supaya setelah selesai potong rambut customer kita tidak merasakan gatel karena terkena rambut yang sisa-sisa itu teman-teman ya, yang banyak. Karena apa, kalau udah potong rambut nggak dibersihin kayak gini, nggak digebek-gebek kayak gini, biasanya masih banyak teman-teman. Jadi tips untuk yang baru buka, kalau selesai motong usahakan dibersihkan dulu. Kalau nggak, misalnya masih belum punya hair dryer ya diusahakan digebek-gebek pakai tangan aja, nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya sisa rambutnya itu mencelat teman-teman ya. Mencelat, apa bahasanya mencelat? Hilang teman-teman, supaya nggak masuk ke kaos atau ke kerah customer kita. Nah, alhamdulillah udah selesai, ini hasilnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.